Perkenalkan, nama saya Jonathan Putra Satria dengan NPM 234104149. Dan saya Danwarta Chandra Dansyah dengan NPM 234100157. Nah, lingkungan tempat tinggal adalah area atau wilayah di mana seseorang hidup, tinggal, dan beraktivitas sehari-hari. Sedangkan lingkungan kumuh sendiri adalah lingkungan yang kurang layak untuk dihuni, baik dari segi fisik, sosial, maupun kesehatan. Kali ini kita akan berfokus pada lingkungan yang mungkin tak layak huni, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti bencana alam hingga masalah kesehatan. Nah, kawasan wilayah tersebut berada di bantaran aliran sungai di Bengawan Solo. Di balik hiruk pikuk kota, masih banyak keluarga hidup di rumah yang tak pantas disebut tempat tinggal. Hal itu dibuktikan dari segi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Mas, saya kan asli sini ya. Iya, orang tua juga asli sini. Jadi ya saya sejak lahir udah di sini. Yaitu yang pertama banjir itu pasti ya. Tanah longsor juga. Terus kan yang itu Mas, ini kan juga ada pohon-pohon besar-besar ya. Itu kadang juga tumbang gitu loh Mas, sampai ngenai atap gitu. Jadi itu kan bahaya ya buat anak-anak, kan sering mainnya di situ tuh. Bukan pagarnya kurang. Iya. Lebih dari 24 juta penduduk Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak dihuni. Ini bukan sekedar soal tempat tinggal, tapi tentang kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Rata-rata ya, kayak batuk, pilek itu pasti semua. Terus mata itu loh Mas, jadi merah gitu. Kalau seperti penyakit kulit atau ispa, TBC itu belum ada. Ada juga yang sakit kayak gitu. Di sini tuh anak-anak mayoritas tuh putus sekolah itu banyak ya Mas ya. Lah itu problem kita itu ya gitu, bingung. Maksudnya biar gimana caranya anak-anak itu sekolah itu wajib gitu loh. Pola pikir mereka itu bisa berubah gitu gimana? Gitu. Jadi mayoritas itu semua itu malah putus sekolah. Yang penting itu ya itu tadi loh Mas, masalah sekolah anak itu ya. Gimana ikut serta pemerintah itu biar bisa membantu anak-anak biar wajib sekolah gitu loh. Lingkungan yang kumuh dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Contohnya seperti demam berdarah, ispa, diare, dan gangguan kulit lainnya. Lokasi padat dan kumuh menjadi sumber kesulitan bagi kami untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dan warga yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh kurangnya perhatian tentang kesehatan dan kebersihan. Solusinya, untuk sering membersihkan bak mandi untuk mengurangi jentik-jentik dan nyamuk. Lalu apa kaitannya dengan 17 tujuan keberlanjutan itu, John? Nah, untuk poin SDGs yang terdapat dalam video ini di antaranya 1. Tanpa kemiskinan 2. Ketaatan pemukiman yang berkelanjutan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Oke, ayo kita jelaskan. Menjamin akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, termasuk kepemilikan tanah dan perumahan. Tanpa tempat tinggal yang aman dan layak, siklus kemiskinan sulit diputus karena orang yang hidup dalam kondisi tersebut cenderung lebih rentan terhadap penyakit, putus sekolah, dan pengangguran. Menjamin akses semua orang terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, meningkatkan inklusivitas,
dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan perkotaan. Rumah tak layak berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan, mulai dari kesehatan hingga produktivitas masyarakat. Pemukiman kumuh juga bisa menciptakan ketimpangan sosial dan memperparah urbanisasi tidak terkendali. Mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat lingkungan yang buruk, termasuk udara, air, dan sanitasi. Lingkungan yang tidak layak huni seringkali menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, ispa, diare, TBC, ataupun penyakit kulit lainnya. Solusi untuk mengatasi lingkungan tak layak huni dapat mencakup pengembangan program pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang tinggal di lingkungan tak layak huni, melakukan revitalisasi kawasan kumuh dengan memperbaiki infrastruktur, menyediakan akses air bersih, sanitasi, dan listrik, menyediakan layanan kesehatan dasar termasuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan pendidikan kesehatan. Mari kita wujudkan lingkungan yang bersih mulai dari lingkungan sekitar kita.